Oke, baik. Hari ini kita coba untuk memasukkan gambar di Corel Draw, di mana gambar itu nanti akan kita cetak dan kita cutting di mesin cutting untuk stiker. Tahap memasukkan gambarnya itu dari perintah sini, file, import, kemudian kita cari gambar yang sebelumnya sudah kita setting di Adobe Illustrator. Barangkali kamu ngeditnya di Illustrator atau AI. Saya klik, saya pilih, saya import. Nah, cukup diklikkan saja gitu. Ukurannya ini nanti akan kita buat lebarnya adalah 6 cm. Maka dari itu ini bisa langsung saya atur ukurannya. Pada waktu kita membuat halaman baru, biasanya unit atau satuan ukurannya itu adalah macam-macam. Ada yang diawali dari mili. Nah, ini biasanya kurang familiar kita kalau satuannya milimeter ya. Kalau kamu bertemu dengan kejadian seperti ini, maka tinggal kamu klik aja halamannya. Kamu klik halamannya, misalnya ini yang sedang saya klik ini objeknya. Nah, ini nggak akan muncul settingannya. Jadi saya klik dulu halamannya, maka akan muncul unitnya atau satuan untuk pengukurannya. Karena milimeter kita mungkin kurang terbiasa, karena terbiasanya kita menggunakan sentimeter. Ini saya rubah. Nah, tinggal kita rubah di sini. Nah, tadi berapa yang kita butuhkan ukurannya? 6. Nah, ini harus kita kunci. Kalau sampai lupa dikunci, apa resikonya? Kita coba lihat. Langsung kita atur 6. Maka yang terjadi adalah terjadi distorsi terhadap objek yang kita edit. Nah, maka dari itu, saya kembalikan dulu dengan Ctrl Z. Maka dari itu harus kita kunci dulu ini, log rasionya ini, proporsinya. Saya kunci, baru kita memasukkan lebarnya saja yang 6. Enter. Maka akan jadi seperti ini. Berikutnya, ini akan kita duplikat. Untuk menduplikat di Corel Draw, ini kamu bisa menggunakan mouse untuk menduplikat. Ini saya klik, kemudian saya geser ke kanan, supaya lurus sambil ditekan Shift. Untuk mengkopinya, ini tinggal diklik kanan pada mouse. Jadi saya tekan Shift, saya geser, saya geser, kemudian saya tekan Shift, baru saya tekan klik kanan. Atau bisa juga nanti seperti ini, biar lurus ya. Misalnya ini nggak lurus. Nah, di Corel Draw itu ada shortcut. Ada shortcutnya itu T atau top, B atau button, left, kiri, right, kanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu begini, seandainya kita punya patokan yang pertama adalah objek ini. Saya ingin objek yang pertama dan kedua ini lurus dengan bagian atas dari sini. Caranya bagaimana? Caranya ini saya aktifkan, saya tekan ini, kemudian saya tekan shift, kemudian saya tekan ini. Ini yang terakhir yang jadi patokan ini. Nah, untuk menjadikan rata atas cukup ditekan T atau top. Nah, kebalikannya, kalau misalnya ada objek di sini, kemudian saya ingin supaya lurus ke bawahnya ini, berarti objeknya ini saya aktifkan dulu, tekan shift, kemudian klik, kemudian baru ditekan B atau button. Ya. Nah, ini atau saya blok seperti ini, membuat area langsung top. Untuk mengatur jaraknya, misalnya ini nggak sama. Nah, ini kamu cari ini tombol ini. Align and distribute. Nah, ini untuk jarak kanan dan kiri. Ini untuk jarak
atas dan bawah. Nah, ini kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Ini jaraknya terlalu. Nah, saya ratakan. Kemudian ini saya grup apa shortcutnya? Ctrl G. Saya duplikat lagi. Diwawur ya gak apa-apa. Nah, baru jaraknya diatur ini. Untuk rata kiri berarti ditekan L. Left ya. Malah ini. Hanya ini tapi nanti areanya ini harus ada jeda 2 cm di atas ini. Nah, pada bagian atas ini harus ada jeda 2 cm. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan pada waktu ngating di mesin cuttingnya. Karena kalau terlalu sempit jaraknya, itu dia akan lepas dari roll yang mengikat kertasnya. Maka dari itu ini harus dipastikan jaraknya harus 2 cm. Untuk memastikannya seperti ini cara mudahnya. Bisa aja kamu membuat kotaan. Buat kotaan. Kotaan ini bisa kamu masukkan nilai 2. Masuk ini 2. Nah, ini 2. Nah, 2. Kamu atur di sini ya, di pojok ini. Baru kamu bisa narik garis bantu di sini. Nah, atau bisa juga ini kan tidak dimulai dari nol ya ini ya. Ini ditarik ini ujungnya ini, ditarik seret. Nah, ini. Ditarik, nah, maka nolnya akan mulai dari sini sehingga tinggal kamu atur di sini. Duanya sudah tepat di sini. Ya, seperti itu. Saya grup. Nah, sekarang saya akan mengatur supaya tepat di tengah-tengah halaman. Untuk mengatur supaya tepat di tengah-tengah halaman, saya harus membuat patokan terlebih dahulu. Ukuran kotak yang seukuran halaman. Nah, ukuran kotak yang seukuran halaman bisa kita peroleh dari sini, gambar ini. Rectangle tool. Bisa seperti ini. Nah, buat gini kan. Ini terlalu lama. Cara cepatnya itu adalah cukup kamu klik 2 kali pada rectangle tool, maka akan muncul kotaan persis seperti ukuran halaman yang kita miliki. Nah, ini sekarang patokannya adalah ini ya kan, ukuran halaman. Sekarang ini saya tekan objeknya, kemudian saya tekan shift, kemudian saya tekan sekarang saya ingin rata tengah. Berarti shortcutnya adalah center. Nah, berarti C. Itu sudah tengah-tengah. Kalau ingin rata atas bawah, equal. Atau shortcutnya E. Tapi karena kita tadi nyetingnya adalah batasnya 2 cm, maka ini tidak perlu kita atur supaya rata atas bawah. Nah, biarkan seperti ini. Berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kali kita menggunakan alat cutting, maka ada software yang harus kita install. Nah, sebelumnya ini sudah saya install, maka akan tampil di sini. Nah, ini adalah software-software yang bisa kita panggil melalui CorelDRAW sebagai induknya. Nah, ini softwarenya. KX Katul CDR X7. Nah, akan tampil di sini.
Berikutnya, ini ada beberapa tool, 3 tool. Kalau yang keempat ini adalah bantuan. Tool yang pertama itu adalah ini, trace contour. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah ini digunakan untuk membuat alur potongan dari stiker yang akan kita buat. Nah, alurnya ini loh, bentuknya ini. Jadi saya aktifkan dulu gambarnya, saya klik ini. Nah, ini bisa diatur jaraknya berapa mili. Misalnya jaraknya 5 mili, berarti setengah senti ya. Baru kita buat trace contour. Kalau ini berapa ya? Ini 2 mili ini. Trace contour. Oh iya, saya tadi lupa. Ternyata dia mendeteksi ukuran tepinya ini. Ya, jadi ini sedikit ada kesalahan. Ini berarti harus kita ginikan dulu. Kita ungroup. Nah, ini saya Ctrl Z dulu, hilang. Ctrl U. Nah, ini ternyata harus kita buatkan trace-nya terlebih dahulu ini. Saya trace dulu ini. Apa sih maksudnya trace itu? Trace adalah merubah gambar bitmap menjadi gambar vektor. Di CorelDRAW ini adalah fasilitas yang disediakan di CorelDRAW. Termasuk di Illustrator juga ada ya. Nah, di CorelDRAW cukup diklik kanan ini. Klik kanan, Quick Trace. Maka gambar yang awalnya ini berupa bitmap, kalau kita zoom ini pecah, dia akan berubah jadi tajam, tetap tajam loh. Quick Trace. Nah, ini terdiri dari beberapa objek ini. Ini seandainya saya kasih warna hitam. Nah, ini sudah tertrace semuanya ini. Saya ungroup all object, baru saya tekan ini. Supaya jadi satu objek. Maksudnya bagaimana? Ini kan terdiri dari banyak objek loh, pecah-pecah sendiri nih. Ini syaratnya kalau mau dijadikan cutting, ini harus eh, nah, ini syaratnya harus ini. Diaktifkan semua objeknya buat area. Baru ini, well. Oh, kok nggak kelihatan? Oh, ini berarti cukup di delete ini. Jadi nanti macam-macam kondisinya ya. Ada yang harus dihapus dulu. Ini saya hapus dulu yang ukuran besar tadi. Nah, ini di well. Nah, gabung. Well itu fungsinya untuk menggabungkan dua objek supaya menjadi satu kesatuan. Berikutnya, ini saya power clip ke sini. Power clip itu masking. Kalau di Adobe Photoshop atau di Illustrator. Ini kita klik kanan, power clip inside. Di sini. Nah, kalau sudah, kita lakukan setting seperti ini aslinya tadi nih. Jarak sekian. Saya atur jaraknya. Saya group. Saya geser ke bawah. Saya tekan shift. Saya tekan klik kanan. Ini klik kirinya saya tahan. Jadi harus ditahan baru klik kanan.
Baru berikutnya kita tekan ini. Coba sih bisa apa enggak sih. Klik jarak 2 mili trace. Nah, warna merah ini adalah hasil trace-nya. Ternyata ini terlalu dekat jaraknya. Saya kontrol Z lagi. Trace-nya ini, oh iya 20 mili berarti ya. Untuk 2 mili itu ya. Nah, ini 20, 2,0 maksudnya. Atau 2 mili. Berarti kalau 0,2 tadi itu berarti tidak sampai 2 mili, kecil sekali. Nah, ini saya trace langsung. Oh, kok nggak mau? Oh, belum mengaktifkan objek. Klik 2,0 trace contour. Nah, seperti ini. Nah, ini yang perlu kamu hati-hati. Jaraknya ini nggak boleh bersinggungan. Ini berarti terlalu dekat tadi saya nyetingnya. Ini saya tak, ini loh, ini nggak boleh ini. Sehingga ini saya Ctrl Z lagi, atau bisa juga di sini delete contour. Nah, jadi tidak perlu Ctrl Z lagi. Tapi ini jaraknya saya atur lagi. Termasuk jarak kanan kirinya tadi. Ctrl U. Ini saya geser ke kanan sedikit. Ini juga saya Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Kemudian saya jadikan rata kanan atau right. Nah, kemudian ini saya jadikan rata tengah. Nah, baru ini saya jadikan rata kanan, right. Nah, terus ini saya group. Terus saya membuat patokan untuk tengah tadi. Berarti harus membuat kotaan dulu kan. Seukuran halaman. Nah, supaya seukuran halaman harus ditekan 2 kali. Klik-klik. Saya tekan gambarnya, saya shift. Kemudian saya tekan kotaan yang seukuran halaman. Baru saya tekan center atau shortcutnya C. Kalau sudah ini saya hapus. Baru kita kontur lagi. Trace kontur. Nah, kita cek apakah ada yang bersinggungan. Tidak ya, aman. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah punya alur cuttingnya, langkah berikutnya adalah ini. Kita membuat markingnya. Marking itu maksudnya apa? Marking itu nanti adalah sebuah tanda, di mana tanda itu nanti berhubungan dengan sensor yang ada di mesin cuttingnya. Bentuk markingnya seperti apa? Seperti ini. Saya klik, maka dia akan muncul. Nah, ini bentuknya. Ini ukurannya bisa kita dekatkan, lebih dekatkan. Nah, ini. Kalau sudah muncul tanda ini, berarti ini sudah maksimal mendekatnya. Oke. Kalau sudah ini jangan sampai bergeser. Nah, kalau ingin menggeser harus digeser secara keseluruhan seperti ini, membuat area, baru saya geser ke bawah misalnya. Kalau sudah, berikutnya proses mencetak. Proses mencetaknya kita menggunakan printer yang sudah kita sediakan ini tadi. Nah, prosesnya tinggal Ctrl P. Atau seandainya kamu nyetaknya nanti di luar sekolah, maka file ini bisa kamu
simpan atau bisa diekspor menjadi JPG. Untuk mengekspor yang ada di CorelDRAW, caranya adalah ini, kamu aktifkan dulu. Nah, kemudian ini kamu kasih perintah file export. Pada waktu perintah export, kalian harus menekan ini, selected only. Maksudnya apa? Jangan sampai objek slide yang kita select atau kita aktifkan itu ikut. Ya, makanya dipilih yang selected only. Save as type-nya kita pilih yang JPG. Nah, ini kasih nama print cutting. Saya simpan di desain cutting, misalnya sini. Saya kasih nama latihan cutting. Iya, tadi file yang saya buat belum saya simpan ya. Ini harus disimpan. Nah, di sini CMYK. Langsung kita oke. Kalau seandainya kita menggunakan printer yang ada di sekolah, cukup langsung ditekan Ctrl P, reference. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan ultra glossy, ini kualitasnya bagus sekali. Nah, kualitas yang bagus itu biasanya kalau di printer yang kita miliki itu berjalan lurus dengan durasi pada waktu pencetakannya. Karena butuh kedetailan yang tinggi, biasanya nyetaknya juga sangat pelan. Nah, karena kita butuh untuk latihan, maka yang kita pilih adalah ini, yang plain paper, tapi kita pilih dengan kualitas yang bagus, nggak apa-apa, yang high. Nah, ini nanti cenderung cetakannya cepat, kualitasnya lumayan bagus. Ukurannya A4, kemudian saya tekan OK. Oke, setelah proses cetak selesai, maka kita sudah mendapatkan hasil cetakan sesuai dengan yang kita cetak menggunakan printer kita sebelumnya tadi.